Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan pujian kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Engkau memberkati setiap kami, dimanapun kami berada. Engkau lawat setiap kami, supaya apa yang akan kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan jiwa kita untuk memuji Tuhan, untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita, karena Tuhan sudah membuktikan cintanya buat kita semua. Dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus
kasih Yesus buat berkat-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau membuktikan cinta-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Karena itu kami perlu Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan memakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seberapa pujian yang kami naikkan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka hati kami mau membuka telinga kami Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar itu boleh menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat menyambut bulan yang baru, bulan Agustus. Pada pagi hari ini kita masih berbicara melalui daring atau online. Nah, entah sampai kapan karena masih berlaku PPKM. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini saya memberi judul Kuasa Darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau kita melihat latar belakang atau kita melihat kembali pada aturan Taurat, semuanya harus ditebus dengan pencurahan darah. Nah, orang-orang Ibrani atau Israel pada waktu itu untuk bisa keluar dari Mesir, mereka harus menyembelih domba, lalu darahnya dioles di ambang pintu dan di daun pintunya. Ya, jadi kalau malaikat pencabut nyawa itu melihat tanda darah, maka dia akan melewatinya, artinya tidak akan ada kematian. Sebab itu Bapak Ibu, seluruh isi hukum Taurat itu mengajarkan kalau penebusan segala sesuatu itu harus disucikan menurut hukum Taurat, harus disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Mengapa? Dosa itu amat keji di hadapan Allah. Dosa itu sangat keji di hadapan Allah. Karena itu harus dihukum. Dosa itu harus dihukum sekecil apapun. Sebab itu Bapak Ibu, tidak ada istilah kalau kita berbuat baik, lalu dosa kita hilang. Itu tidak. Menurut hukum Taurat, sekecil apapun dosa harus dihukum. Dan kalau tidak ada penumpahan darah, hukumannya adalah mati. Jadi dengan kata lain, kalau manusia ingin selamat, ingin masuk surga, ya harus ada orang yang mau menjadi pengganti dan rela dihukum mati sebagai penebus dosa manusia. Nah, siapa yang mampu menggantikannya? Dan siapa yang mau menggantikannya? Alkitab atau firman Allah mengajarkan bahwa pengganti dosa manusia, pengganti
hukuman supaya manusia itu selamat, Tuhan Yesus Kristus telah menjadi penggantinya. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi pengganti. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah Yesus yang ditumpahkan, yang dicurahkan di atas salib di Bukit Golgota, itulah yang mengampuni dosa manusia pada umumnya dan pada khususnya yang mau menerima dan percaya akan Dia. Dan Bapak Ibu perlu perhatikan, tidak semua orang Kristen adalah orang percaya. Sebab itu kalau kita ingin diselamatkan, kita mesti menjadi orang yang percaya. Percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain saya memberikan satu kesimpulan, darah Yesus itu berkuasa. Berkuasa dalam hal apa? Berkuasa untuk apa? Berkuasa dalam kapasitasnya untuk menampuni dosa, berkuasa dalam membenarkan. Ya. Darah Yesus itu mampu membenarkan. Orang yang berdosa bisa dibenarkan. Di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 24, di sana dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam hal apa kuasa darah Tuhan Yesus berkuasa? Dalam hal apa darah Tuhan Yesus berkuasa? Kuasa dalam hal membenarkan manusia berdosa. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya, tak peduli besar kecil tua muda atau seberapapun beratnya dosa, itu darah Yesus kuasa membenarkan. Darah Yesus kuasa menyucikan. Artinya apa? Darah Yesus itu, dengan darah Yesus itu kita dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari tuduhan. Tuduhan hukum Taurat. Tuduhan, dakwaan. Ya, kita dibebaskan, kita dibenarkan. Kita dinyatakan tidak bersalah. Di dalam ayat tadi dikatakan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya. Jadi darah penebusan Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus, penebusan dosa, pengampunan dosa, itu kita terima bukan karena kita berbuat baik, tapi karena karunia. Ya, karunia. Darahnya berkuasa membebaskan kita dari tuduhan. Darahnya kuasa membebaskan kita dan kita dianggap tak bersalah. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah dengan segala hak-hak yang kita punya. Sebagai seorang anak, kita punya hak. Ya, hak menikmati apa yang menjadi milik orang tua kita. Hak menikmati warisan yang dipunyai, yang diberikan oleh orang tua kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang akan kita warisi? Keselamatan. Keselamatan kekal. Kebahagiaan kekal. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Selagi kita ada di dalam dunia ini, setelah kita dibebaskan, kita akan diperlengkapi untuk kita mampu menjaga kehidupan yang sudah dimerdekakan. Dalam suratnya kepada jemaat-jemaat di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa setelah dimerdekakan, kamu menjadi hamba kebenaran. Itulah yang dikerjakan oleh darah atau kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Selain membenarkan,
bukan hanya membenarkan, tetapi menjadikan kita suci. Dalam 1 Petrus pasal yang ke 1 ayat 18 dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi selain membebaskan kita, membenarkan kita, darah Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyucikan kehidupan kita. Ya. Nah, itu tadi menebus dosa. Ya. Menebus dosa kita. Menebus dosa kita. Ditebus artinya apa? Ditebus itu artinya kita dibeli kembali. Penebusan inilah yang membuat kita menjadi milik Tuhan Yesus. Sehingga kita memiliki hidup yang bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ya, menebus dosa. Setelah menebus, setelah ditebus, kita disucikan. Ya, mungkin pada waktu masih ada di Pegadaian, waktu di tempat yang lain kotor dengan berbagai macam kotoran. Nah, kita dikuduskan, kita disucikan. Setelah kita ditebus, lalu kita disucikan. Ibrani 9 ayat 14, setelah kita dibenarkan, kita ditebus, kita disucikan. Disucikan dari mana? Ya, dari hidup yang kotor oleh dosa. Dari hidup yang kotor oleh dosa. Nah, penyucian ini membuat orang yang dulunya tidak peka terhadap kebenaran, setelah disucikan, setelah dibenarkan, setelah ditebus, lalu disucikan. Nah, kita semuanya itu dengan tujuan supaya membuat kita menjadi peka, ya, menjadi peka terhadap kebenaran. Jadi dengan kata lain, darah Tuhan Yesus itu membersihkan hati setiap orang yang percaya, sehingga orang yang percaya itu tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mengapa orang Kristen tidak bisa membedakan ini benar, ini salah? Karena belum disucikan. Sehingga dia tidak peka yang diperbuat itu salah atau benar. Belum disucikan. Karena itu Bapak Ibu, melalui renungan pada pagi hari ini, kita tahu darah Tuhan Yesus itu mampu membenarkan kita. Darah Tuhan Yesus itu mampu menebus kita. Darah Tuhan Yesus itu mampu membersihkan kita dari hidup yang kotor, yang kotor karena dosa, yang sehingga dosa itu membuat kita tidak tahu lagi mana benar, mana salah. Jadi dengan penyucian itu tujuannya untuk membuat kita menjadi bersih, dan dengan kebersihan yang telah dikerjakan oleh darah Tuhan Yesus itu, kita menjadi orang yang peka, tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kesimpulan saya dari ayat-ayat yang kita sudah sedikit bacakan, darah Tuhan Yesus membenarkan kita, darah Tuhan Yesus menebus dosa kita, darah Tuhan Yesus menyucikan kita. Itu kalau boleh saya simpulkan, itu semua karena karya pengampunannya. Mengapa kita perlu pengampunan dosa, saudaraku? Sebab tanpa pengampunan dosa, kita tidak akan bisa berkenan kepada Allah. Mengapa kita perlu pengampunan? Saya katakan bahwa pengampunan adalah salah satu wujud kasih yang nyata. Pengampunan adalah satu wujud kasih yang nyata dari Tuhan Yesus. Nah, kalau ini kita aplikasikan dalam hidup kita juga begitu.
Pengampunan adalah satu wujud kasih kita sebagai orang percaya. Dan ini harus menjadi jati diri kita, orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Sekalipun fakta membuktikan, fakta menunjukkan bahwa dalam gereja tidak sedikit orang yang berselisih paham. Ada persaingan, dalam gereja ada kebencian, dalam gereja ada iri hati, dalam gereja ada dengki, dalam gereja masih ada dendam, dalam gereja masih ada berbagai bentuk perseteruan-perseteruan yang lain. Tidak membuang kemungkinan, tidak kita pungkiri bahwa kita masih melakukan hal itu. Mengapa bisa terjadi? Karena kita tidak peka. Kita tidak peka mana yang benar, mana yang salah. Tuhan Yesus memberikan satu contoh di dalam Alkitab. Mengapa perlu ada pengampunan dosa? Tuhan Yesus memberikan contoh tentang anak domba yang hilang. Domba yang hilang itu adalah sebagai gambaran betapa berharganya keberadaan satu jiwa. Ada orang yang mempunyai 100 domba dan satu hilang, maka yang 99 ditinggalkan untuk mencari satu domba yang terhilang. Bagi Tuhan, satu jiwa sangat-sangat berharga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika ada satu jiwa yang bertobat, itu sudah cukup untuk membuat isi sorga bersorak-sorai. Apalagi kalau yang bertobat sampai ribuan jiwa. Koyane di sorga akan terus bergema dengan sorak-sorai yang tiada henti. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ini menjadi satu sarana untuk kita introspeksi diri. Bagaimana kita menyikapi tentang korban Tuhan Yesus Kristus di atas salib, tentang darah Tuhan Yesus yang tercurah, yang membenarkan kita, yang menebus kita, yang mencucikan kita dari dosa. Bagaimana sikap kita? Setelah kita ditebus, setelah kita dimerdekakan, kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh berpuas diri, tapi kita mesti ingat, kita mesti peka terhadap orang lain yang belum diselamatkan. Tuhan tidak menuntut kepada kita yang berdosa. Tuhan justru mencari jiwa yang terhilang. Tuhan tidak menuntut, tapi Tuhan mengampuni. Tuhan menghapus dan Tuhan menerima kembali manusia yang berdosa, manusia berdosa yang bertobat. Kita manusia adalah makhluk lemah dan tercela. Tetapi Tuhan Yesus yang sempurna tanpa celah lebih suka mengampuni kita jika kita mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita dan bertobat. Tuhan akan mengampuni kita. Itulah yang saya ceritakan tentang kuasa daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur bagimu Bapa di sorga. Kalau pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu, mendengar renungan firman-Mu, yang mengajarkan kepada kami betapa besar kuasa daripada pengorbanan-Mu di atas salib, yang mampu membenarkan kami,
menebus dosa kami, bahkan menyucikan dosa kami. Kami manusia lemah Tuhan, kami sadari kami masih banyak kekurangan. Tetapi setelah kami belajar firman-Mu, mata kami boleh dicelikkan betapa Engkau mencintai kami, betapa Engkau mengasihi kami. Engkau menemukan kami dan tidak menghukum kami, tetapi Engkau mengampuni seperti seekor domba yang hilang. Bukan Engkau sembelih, tetapi Engkau ambil dan Engkau kumpulkan kembali di kandang domba berkumpul dengan yang lain. Demikian juga Engkau telah menerima, mencari dan menemukan kami, dan Engkau pun mengampuni kami untuk dikumpulkan bersama saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang berbakti bersama dengan kami tempat ini. Buat mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan Kau, agar mereka menjadi orang yang peka, agar mereka tetap hidup dalam kebenaran, hidup menyenangkan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka, sehingga nama Tuhan akan dikenal oleh semua orang. Bahkan mereka bisa menjadi saksi-Mu untuk menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami tahu apa yang Kau katakan melalui firman-Mu, jika satu orang bertobat, seisi surga akan bersorak-sorai karena dosa mereka telah diampuni dan telah dikuduskan oleh Tuhan untuk kembali dikumpulkan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, tanam serta meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya setiap kami yang percaya benar-benar menjadi orang percaya yang diubahkan, menjadi orang percaya yang peka terhadap perkara-perkara yang tidak benar menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Karena kami tahu sebagaimana firman-Mu, yang suci makin bertambah suci, yang cemar makin bertambah cemar. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang cemar, tetapi kami mau Engkau kuduskan dan kami mau Engkau terima kembali. Terima kasih buat firman-Mu, tanam serta meteraikan itu dalam hati kami, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih saudaraku. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah, kasih Tuhan Yesus dan penghiburan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini, esok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.